Tips jualan laris di Bukalapak. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan ketika saya melakukan beberapa tips ini, saya mampu mendapatkan sekitar puluhan juta, teman-teman. Nah, saya bukan hanya teori, di sini saya ada beberapa buktinya. Kalian bisa lihat nih. Nah, itu adalah beberapa buktinya, teman-teman. Sebenarnya ada banyak sekali bukti-bukti yang saya bisa perlihatkan. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa kunjungi toko saya di Metro Store. Kalian bisa kunjungi ke sana. Oke, langsung aja kita mulai untuk videonya. Oke sellers, di sini langsung aja ya kita bahas untuk tips pertama. Nah, untuk tips pertama itu adalah percantik tampilan toko atau lapak. Oke sellers, ketika kita berjualan di Bukalapak, tentunya kita perlu mempercantik tampilan toko atau lapak kita, teman-teman. Nah, banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan dari mempercantik tampilan toko. Nah, selain penjualan yang akan kita dapatkan, kita juga akan mendapatkan followers, teman-teman. Pelanggan juga seringkali datang kepada toko-toko yang memang cantik untuk tampilannya dan enak dilihat, teman-teman. Nah, biasanya pembeli-pembeli itu lebih percaya pada toko-toko yang memang tampilannya cantik, teman-teman, karena mereka terbukti lebih profesional dari toko-toko lainnya dan mereka terkesan niat dalam menjual atau berjualan di Bukalapak, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, saya bukan cuma omong doang ketika ngomong kayak gini. Tampilan toko saya juga lumayan rapih, teman-teman. Kalian bisa lihat nih untuk tampilan toko saya. Oke sellers, itu adalah tampilan dari toko saya. Nah, tampilannya itu kalian bisa percantik mulai dari logo, banner, foto produk harus sama semua dan rata, judul, deskripsi, dan videonya kalian juga harus edit dan susun sedemikian rupa agar bagus dan cantik, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau kalian ingin tahu tentang cara memperbaiki kualitas produk, nanti ada di deskripsi ya untuk playlistnya, kalian bisa lihat aja di sana. Dan kalian bisa perbaiki untuk kualitas toko kalian ataupun percantik toko kalian. Oke, itu adalah tips yang pertama. Oke sellers, untuk tips kedua yang bisa kalian lakukan untuk jualan laris di Bukalapak itu adalah optimasi SEO di Bukalapak. Bang, SEO itu apa sih, Bang? Oke sellers, SEO itu kepanjangan dari Search Engine Optimization. Jadi kayak kata kunci pencarian gitu, teman-teman. Nah, ketika kita mencari sebuah kata kunci atau beberapa kata yang kita tulis di Bukalapak, itu akan muncul beberapa barang yang berkaitan dengan kata kunci yang memang kita ketik, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ketika kita mengoptimasikan kata kunci sesuai dengan produk yang kita jual, itu alhasil produk kita akan muncul di halaman pencarian, teman-teman, dan di halaman lainnya yang memudahkan produk kita muncul dan tentunya akan lebih banyak dilihat oleh calon pembeli. Nah, jadi kayak gitu ya, dengan kata kunci produk kita akan lebih sering dilihat dari produk yang gak gunain kata kunci. Nah, kayak gitu ya, SEO itu kata kunci, teman-teman, mudahnya gitu. Nah, kalian bisa optimasikan SEO ini atau kata kunci ini, kalian bisa masukkan di judul yang pertama, judul produk kalian. Yang kedua, kalian bisa masukkan juga di deskripsi. Nah, dua ini aja sebenarnya udah cukup, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalian bisa optimasikan kata kunci dan pertama-tama sebenarnya kalian cari dulu ya untuk kata kunci yang potensial. Yang kedua, baru kalian terapkan ke judul ataupun deskripsinya. Nah, untuk kalian yang masih bingung cara mencari kata kunci dan cara menaruh kata kunci di judul ataupun deskripsi produk kalian, kalian bisa lihat ya untuk videonya nanti di deskripsi. Kalian tinggal cek aja di sana. Saya udah lengkap membahas mengenai kata kunci. Oke, jadi kayak gitu untuk tips yang kedua. Oke sellers, untuk tips ketiga itu adalah mengikuti program khusus dari Bukalapak. Oke sellers, untuk program khusus di Bukalapak itu ada dua ya. Yang pertama adalah program super seller dan yang kedua adalah program Bukamall, teman-teman. Jadi kedua program ini kita bisa gunakan dan kita bisa ikuti untuk meningkatkan penjualan kita, teman-teman. Nah, ketika kita mengikuti salah satu dari kedua program ini, nanti
toko atau produk kita lebih dipromosikan oleh Bukalapak. Nanti produk kita akan sering muncul di halaman-halaman yang memang sering dikunjungi oleh calon pembeli, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin nanti produk kita akan muncul di halaman pencarian, di halaman utama dari Bukalapaknya, ataupun di halaman kategori. Pokoknya nanti di halaman-halaman yang memang sering dikunjungi oleh calon pembeli, nanti produk kita akan lebih dipromosikan dan akan lebih sering muncul, teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, dua program ini ada biayanya juga ya, teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan penjualan di Bukalapak, itu nanti akan dipotong beberapa persen dari total transaksi kita ya. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi nggak gratis, tapi cuan juga, teman-teman. Cuan kita akan lebih double ketika kita mengikuti salah satu dari kedua program ini. Oke, saya sendiri mengikuti super seller, teman-teman, dan keuntungannya itu menurut saya lebih banyak dari apa yang saya bayarkan kepada Bukalapak. Nah, jadi kayak gitu kalian juga bisa ikuti untuk super seller ataupun Bukamall. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai super seller ataupun Bukamall saya udah jelaskan ya. Nanti untuk link videonya ada di deskripsi, kalian bisa lihat aja di sana. Oke, itu adalah tips yang ketiga. Oke, sellers, untuk tips keempat itu adalah perbaiki kualitas produk dan toko. Oke, sellers, untuk kualitas produk dan toko itu sangat penting ya, dan itu sangat berpengaruh pada tingkat persentase penjualan kita. Artinya ketika ada pembeli yang lihat produk ataupun toko kita, itu responnya itu akan lebih besar kemana, ataukah beli atau tidak beli, teman-teman. Nah, dengan kita memaksimalkan kualitas produk dan kualitas toko, itu nanti calon pembeli itu akan cenderung beli ke tokonya kita, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, untuk kualitas produk dan toko itu kalian bisa perbaiki. Nah, untuk kualitas produk nih, kita bahas dulu untuk kualitas produk. Nah, untuk kualitas produk itu ada foto produk, ada judul, deskripsi, dan video produk, teman-teman. Ulasan itu juga termasuk ya, ulasan produk. Sedangkan untuk kualitas toko itu seperti banner, logo, dan juga feedback toko, teman-teman. Jadi kayak gitu ya, feedback toko itu adalah orang yang berkomentar kepada toko kita, orang yang sudah beli nih di toko kita, dan mereka itu dapetin pengalaman apa sih ketika berbelanja di toko kita. Nanti akan dia akan komen berupa feedback, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi feedback itu berpengaruh juga pada penjualan karena masih berkaitan dengan kualitas toko. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, untuk memperbaiki kualitas produk ataupun toko itu tentunya membutuhkan tenaga yang ekstra, teman-teman. Kita harus perbaiki mulai dari kualitas produk, dari bagian kecilnya ke bagian terbesarnya. Begitu juga dengan kualitas tokonya. Nah, saya juga udah lengkap bahas mengenai cara memperbaiki kualitas toko ataupun produk ya. Nanti ada di deskripsi atau nanti ada di pojok kanan atas di sini ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi kayak gitu untuk tipsnya. Oke, sellers, untuk tips kelima yang bisa kalian gunakan itu adalah maksimalkan skor performa lapak atau toko. Nah, skor performa lapak atau toko ini berkaitan juga ya sebenarnya dengan kualitas toko, tapi ini lebih dinilai dari Bukalapaknya. Jadi yang memberikan nilai bukan pembeli ataupun calon pembeli, teman-teman. Yang memberi nilai itu Bukalapak atas pelayanan yang kita lakukan pada calon pembeli. Jadi ini yang memberikan Bukalapak untuk skor dari performa toko atau lapak kita. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ketika kita mencapai skor yang bagus di Bukalapak, skor performa toko atau lapaknya, itu nanti kita juga masih bisa menggunakan program super seller, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya, ketika skor lapak kita turun, itu kita tidak bisa ikut program super seller, teman-teman. Dan kita harus naikkan dulu untuk skor performanya, baru kita bisa mengikuti program super seller. Seperti yang kita tahu, program super seller itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kita akan mendapatkan data-data penting dari Bukalapak. Ada data inventaris barang, ada data penjualan, traffic, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya banyak banget lah data yang akan kita dapatkan, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalian perlu meningkatkan skor performa nih. Skor performa lapak ataupun toko. Nah, manfaatnya juga bukan sekedar hanya kita bisa ikut super seller, tetapi nanti toko dan produk kita juga akan lebih dipromosikan oleh Bukalapak. Jadi kayak gitulah.
Jadi nanti toko kita akan terkesan baik oleh Bukalapak, dan kalau toko kita baik pastinya akan dipromosikan di halaman-halaman yang memang sering dikunjungi oleh calon pembeli. Oke, jadi kayak gitu ya untuk tips kelima. Saya akan rekap ulang nih beberapa tips yang saya jelaskan dan sebutkan tadi. Oke sellers, untuk tips pertama itu adalah percantik tampilan lapak atau toko. Untuk tips kedua itu adalah optimasi SEO di Bukalapak. Nah, SEO itu adalah Search Engine Optimization ya teman-teman. Jadi SEO samalah kayak kata kunci gitu. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai SEO, kalian bisa lihat videonya di deskripsi ya. Oke, untuk tips ketiga itu adalah mengikuti program khusus dari Bukalapak. Nah, program khusus itu ada dua. Yang pertama adalah Super Seller, yang kedua adalah Buka Mall teman-teman. Untuk tips keempat itu adalah perbaiki kualitas produk dan toko. Untuk tips kelima itu adalah naikkan skor performa lapak atau toko. Oke sellers, itu adalah beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga kalian bisa menggunakan tips ini dan omset penjualan kalian semoga bisa meningkat lebih tajam lagi teman-teman. Nah jadi kayak gitu. Jika kalian ingin mengetahui tips-tips seperti ini yang berkaitan dengan jualan ataupun bisnis di Bukalapak atau di sosial media, kalian bisa follow Instagram saya di sini nih. Kalian bisa follow Instagram saya teman-teman, karena di sana saya sudah membagikan dan di sana saya sering membagikan beberapa tips ataupun cara berjualan di Bukalapak, dan saya juga sering membagikan beberapa informasi baru dari Bukalapak. Jadi update informasinya teman-teman. Nah jadi sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Oke.